Nice. Oke, jadi tadi sampai mana, Mi? Jadi selamat sudah diterima. Nah, jadi sekarang itu ada 21 orang, alhamdulillah yang datang. Selamat sudah diterima di beasiswanya dari Bimbel IPOS 2022-2023. Jadi sebenarnya ini tahun kedua dari Bimbel IPOS. Jadi tahun kemarin kalau misalnya ada kakak-kakak atau teman-temanmu yang kakak tingkatmu, kakak kelasmu 1 tahun di atasmu yang ikut tahun lalu ini, atau mungkin pernah cerita-cerita tentang ini kegiatan. Jadi tahun lalu saya juga berpartisipasi, tapi tahun lalu saya bukan mengajar, saya yang kayak urus kelasnya. Jadi di tahun kedua ini saya jadi pengajar, coba-coba toh. Jadi selamat datang, nah. Semoga bisa mengikuti kegiatan sampai akhir. Jadi tidak hanya kegiatan bimbel juga, jadi kan kelas 2, kalian kelas 2 ada hari Senin bahasa Indonesia, kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis juga ada pelajaran lain. Nanti juga di kedepannya kalian bisa kegiatan konseling kayak yang seperti dipaparkan pas pembukaan, ada juga nanti tryout segala macam, sama dikasih saran buat mau masuk mana segala macam. Nanti juga sama teman-teman yang dari ITB ini dibantu juga. Kalau misalnya ada kesulitan ya silahkan tanyakan sama kita-kita. Soalnya kan kalian tahu sendiri, mungkin yang pengajar dari ITB mungkin sudah punya pengalaman khususnya di bidang mengajar segala macam seperti ini. Kemudian yang pertama, paling kan pertemuan pertama, jadi mungkin saya buka-buka dulu pendahuluan. Jadi kan sama kayak kalian di sekolah, kalau misalnya kalian baru masuk kelas tuh, baru setelah libur semester, pasti tidak langsung belajar toh, atau ada yang langsung belajar. Jadi paling pertama-tama ini kan cerita dulu, gurumu cerita-cerita, terus ya biasalah. Kalau misalnya wali kelas baru, berarti wali kelas mau cerita-cerita dulu apa yang tentang dirinya atau segala macam tuh. Nah, saya juga seperti itu. Jadi hari ini di materi minggu 1 ini pertama-tama kita pendahuluan dulu ya. Pendahuluannya itu ya perkenalan diriku sebagai pengajar bahasa Indonesia. Mungkin nanti pengajar-pengajar lain akan perkenalan diri. Nah, nanti kemudian di sisa waktu mungkin kita belajar sedikit-sedikit tentang teknik sama strategi membaca. Jadi kan kita pelajaran bahasa Indonesia sekarang, literasi bahasa Indonesia. Dan yang paling penting dari literasi kan, kalian tahu sendiri literasi itu artinya membaca. Jadi materi pertama yang mesti kita ketahui itu ya kita harus bisa membaca secara baik dan cepat dulu. Soalnya kan di bahasa Indonesia juga biasanya di soal-soal yang muncul, baik itu mungkin namanya dulu UTBK, itu pasti soal-soalnya soal-soal yang panjang, banyak ceritanya, baru nanti jawaban-jawabannya disuruh simpulkan, cari gagasan utama, cari ide utama, cari pokok kalimat atau mungkin menyambung kalimat seperti itu. Jadi materi pertama itu kita membaca. Jadi mungkin pendahuluan dulu. Nah, jadi kita ada outline pembahasan hari ini tuh ada 5. Jadi pendahuluan, perkenalan diri dulu paling sama cerita-cerita sedikit, kemudian preview, teks, skimming, scanning, dan membaca intensif. Ini keempat ini adalah teknik dan strategi untuk membaca. Jadi itu masuk di materi buat hari ini. Itu buat outline aja di judul. Kalau misalnya agak ribut pas ku bicara, mungkin kalian bisa tulis di kolom chat atau langsung bicara, Kak, agak kurang jelas suara atau mungkin putus-putus atau agak ribut suara yang masuk. Nah, itu langsung bilang saja. Tidak usah sungkan sama saya. Jadi yang pertama pendahuluan, jadi perkenalan dulu. Jadi saya sendiri, namaku Ikhtiar Gimpasca Rosali. Kalian bisa panggil Kak Tiar atau Kak Yar. Teman-temanku biasa panggil Yar, jadi bisa panggil Kak Tiar atau Kak Yar. Terus saya sendiri asalku dari Makassar, tapi kedua orang tua dari Bugis. Jadi bapak mama itu Bugis Sengkang. Bapak Bugis Sengkang, mama juga Bugis Sengkang, tapi pas aku lahir, saya lahir di Makassar. Terus itu alamatku di Jalan Dendata 1, Blok 5, BTN Tirtamasa 12, Makassar. Jadi mungkin nanti ketika pulang ke Makassar, kalian ada yang mau berkunjung, silakan chat lewat WhatsApp atau kalian lagi di dekat-dekat situ. Ada yang tinggal di sekitar alamatku dulu. Ada yang dari Makassar tidak? Dari Makassar adakah? Maros, Dika. Oh, Maros, oke.
bagusnya Makassar, soalnya. tapi tinggal di Maros, Kak. Oh, merantau. Enggak Ya juga wala- merantau ke DKI. ya sama gitu, yang penting jauh dari rumah. Ya itu pokoknya kalau misalnya kalian nanti ke Makassar terus lagi di sekitar daerah itu Dentata, boleh berkunjung ke rumahku Sabi kalau mau. Sabi lagi bisa kalau mau berkunjung, chat Kak saja lewat WhatsApp, kan ada nomorku di grup. Namaku itu Ikhtiar Pasca. Bisa kalian kalau misalnya ada waktu, kalau misalnya mau silaturahmi silakan. Tapi kalau lagi di Makassar Kak, ini lagi di Bandung Kak, chat saja lah pokoknya. Terus, nah itu pendidikan. Jadi saya SMA ku bukan di Makassar, SD sama SMP ku di Makassar. Jadi SMP ku itu ada namanya MTS Model Makassar dulu, MTS 1 sekarang namanya. Terus berubah nama jadi MTS 1 sekarang namanya. Nah, setelah SMPK pindah ke Gorontalo. Jadi bukan pindah sih, lebih tepatnya. Jadi di Gorontalo itu ada sekolah asrama, sekolah berasrama, boarding school, itu lolos dari sana, namanya Maninsan Cendekia Gorontalo. Jadi mungkin ada yang jadi Maninsan Cendekia ini kayak sekolah boarding school, terus ya itulah, ada Islaminya, ada juga belajarnya. Terus dari Manisan Cendekia Gorontalo, saya sekolah kan 3 tahun, 2016 sampai 2019, terus masuk ITB. Jadi tahun 2019 itu, kalau kalian tahu kan dulu masih format yang lama, ada SBMPTN, ada SNMPTN, sama Mandiri. Tunggu dulu, aku agak tutup dulu jendela aku, soalnya hujan di tempat. Oke, sorry. Jadi oke, masuk ITB dulu kan, format lama itu ada SBMPTN, ada SNMPTN, ada Mandiri. Jadi dulu ada SBMPTN itu jalur tes masuk, SNMPTN jalur undangan, sama satu lagi jalur mandiri. Nah, kebetulan saya dulu jalur undangan Kak, SNMPTN. Jadi setelah lulus SMA Kak, dapat jalur undangan di ITB, SNMPTN namanya, itu ada namanya Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Kemudian baru masuk teknik geologi. Di sini ada yang tahu apa geologi? Ada yang minat masuk geologi tidak? Satu orang ada yang tahu apa itu geologi? Maksudnya geologi itu bahasa apa kira-kira? Ada yang kebayang tidak? Silakan langsung ini. Siapa tahu ada yang minat. Atau ada yang minat masuk ITB dulu? Ada yang mau masuk teknik? Tidak apa, langsung bicara saja. Atau lewat chat. Nah ini. Ada yang mau masuk ITB? Dari masuk teknik lah, masuk teknik secara umum. Jadi biasanya teknik itu laki-laki sih memang kebanyakan, makanya di ITB juga kebanyakan laki-laki. Nah ini, woi Sajida Tulfa Rahman. Kalau misalnya masih malu-malu buat langsung bicara on mic, boleh tulis saja di kolom chat. Nah, mau masuk jurusan apa Sajida? Saya panggil Sajida ya. Belum tahu sih Kak jurusan apa. Tapi pengen ke teknik. ITB. Oh Iya. ITB. Oh pokoknya ITB dulu. Di ITB sendiri ada juga FSRD, jadi ada seni rupa sama ada SBM, Sekolah Bisnis Manajemen. Sama ya, itu teknik-teknik, ada bumi, ada tambang, ada minyak. Nah, kalau geologi sendiri sebenarnya bahas batu. Jadi ada kalau misalnya ada batu di depan rumahmu itu sebenarnya bisa ditahu itu jenis batu apa. Sama anak-anak geologi. Jadi nantinya anak geologi itu permulaan dari orang-orang yang tambang, baik itu tambang kayak mineral-mineral buat besi segala macam, sama tambang minyak. Nah itu anak geologi yang pertama buat cari tahu di mana lokasinya, itu anak geologi. Itu gambaran secara kecilnya. Jadi geologi itu bahas batuan di bumi. Terus ini BTW sudah 26 pesertanya, saya up dulu presensi. Isi dulu presensi. Semoga ini alhamdulillah 25 orang datang.
Jadi semoga istiqomah nah, konsisten terus di tiap minggu, di tiap hari ini bisa sampai full terus. Soalnya di tahun kemarin nah, ini kan tahun kedua itu semakin lama semakin mendekati UTBK ya. Namanya dulu semakin sedikit pesertanya yang ikut di kelas. Jadi semoga kalian kan ini sekarang 25 orang yang masuk kelas. Semoga nanti besok-besok apalagi mendekati SNBT ya namanya sekarang format nama ujiannya. Nah, itu semoga tetap 25 orang. Nah, itu paling. Terus apalagi tadi ya, masuk ITB, ada tadi Sajida. Kalau yang lain dulu, ada yang mau tanya tidak tentang univ dulu sebelum kita masuk bahas materi? Ada yang mau tanya tentang, ada yang masih bingung tidak tentang mau masuk jurusan mana? Kalau kebanyakan cewek berarti masuk, silakan Nur Hikmah kalau mau. Ini Nur Hikmah. Silakan Hikmah. Saya panggil Nur atau panggil Hikmah atau apa ini? Saya panggil Nur atau apa? Masuk jurusan? Oh, Hikmah boleh. Siap. Mau masuk jurusan apa Hikmah? Ini Bingung Kak. masih bingung, tapi tertarik mata pelajaran apa kira-kira? Kalau saya Kak pribadi lebih tertarik ke kayak bisnis begituan. Oh, soshum dong jatuhnya. Ya makanya kemarin pas ikut ada training mental fokus, adminnya apa ya, panitianya itu menyarankan untuk masuk di agribisnis. Oh, agribisnis. Tanaman-tanaman dong. Atau gimana itu? Peternakan begitu. Oh, siap. Nggak apa-apa Ji, yang penting masih sesuai minat dan passionmu. Jadi orang-orang itu, ya kenapa? Karena nah lihat juga dari nilai rapor mulai dari semester 1 sampai 5 nah cari tiga mapel yang tertinggi dan dapat itu PKN. Nah suruh juga masuk di hukum. Oh, enggak apa-apa. Jadi nanti nanti ada kan pilihan 1, pilihan 2. Nah, itu dari kau sendiri memang lebih tertarik sama bisnis-bisnis yang melibatkan uang atau nanti hukum yang melibatkan sosial masyarakat tuh. Seperti itu. Yang lainnya ada yang mau konsultasi dulu tidak? Sebelum masuk materi. Ini Ramadhani. Saya tidak punya background infos. Boleh Ramdan. Tunggu dulu ini agak mantul lah. Mute. Kalau Sajida tadi mau masuk ITB. Sajida dari mana asalnya Sajida? Maros, Kak. Maros. Di Iya. SMA berapa? SMA 11. Oh, SMA 11 Maros. Ada guru itu namanya Pak Taufik, ada tidak? Pak Taufik. Oh, enggak ada. Kayak ngarang dia juga. SMA 19 dia ada, Kak. Oh, ada SMA 19. Ada Pak Taufik di SMA 19. Ada, Kak, di SMA 19 Makassar. Jurusan mengajar apa itu di SMA 19 Makassar? BK. Apa? BK. Oh, guru BK. Guru BK. Oh iya, nanti juga guru BK pasti bantu buat ini apa arahkan kalian masuk jurusan mana. Kalau tadi Hikmah asal mana? Saya dari Pangkep Kak Segeri. Oh, SMA berapa? Sama 2 Pangkep. Oh, mantap. Ini ada dari Maros, ada dari Pangkep. Jadi sekarang kan kalian satu teman kelas, nah jadi ibaratnya kalian walaupun secara online di Zoom, tapi ini teman-teman kelas kalian. Jadi anggaplah kalau misalnya kalian kan di SMA punya teman kelas pasti ini ya apa baku kenal dekat. Nah sekarang juga bisa seperti itu. Jadi mungkin nanti Hikmah sama Sajida ini bisa jadi bestie toh. Ya siapa tahu di pas ketemuan mungkin di mana begitu ya bisa kenal lebih dekat. Nah ibarat sama kayak kalian tuh teman kelas, biasalah teman kelas bagaimana ke akrab tuh. Kalau Nur Halisa ya dipanggil Halisa, dipanggil Anas atau dipanggil Nur? Panggil Lisa, Kak. Oh Lisa, dari mana? Palopo.
Oh, Palopo. Oke. SMA berapa? Palopo. Sama SMA 2 berapa? Oh, berarti SMA 2 Palopo banyak bukan kakak kelasmu di sini. Mau tahu kakak kelasmu yang di sini? Atau enggak? Di ITB maksudku, di ITB. Anda mau tahu? Iya, Kak. Oh, enggak mau tahu. Jadi di Palopo itu ada beberapa orang masuk ITB. Jadi ya harusnya kalau kakak kelas mau bisa, kau juga pasti bisa. Tapi mau masuk apa? Mau FK kah? Mau hukum kah? Mau jurusan apa kira-kira? Psikologi. Oh, psikologi. Oh, sosok di. Mantap. Psikologi UI biasa yang bagus. UI terus di mana lagi di UGM tidak tahu. Ya itulah. Unpad, psikologi Unpad bagus. Kalau siapa lagi nih yang on campus belum apa? Yulia dipanggil apa? Yulia, Kak. Oke, mantap. Dari asal kotanya dari mana? Asal kota atau kabupatennya? Mamuju. Oh, Mamuju, Mamuju, mantap. Kak. Ya. Mantap. Berarti mau kenal kakak kelasmu yang di ITB atau enggak? Enggak, Kak. Oh, enggak. Jadi lumayan banyak juga yang dari Mamuju. Jadi ini yang on game kutanya satu-satu nah, soalnya kita nanti selama November, Desember, Januari, Februari, Maret, mungkin April juga ketemu terus Ki tiap hari Senin. Kalau misalnya tidak ada halangan yang menghalangi saya untuk mengajar, nanti ketemu Ki tiap Senin. Jadi pasti nanti karena pertemuan tak intens tiap minggu minimal sekali, mungkin nanti ada kegiatan konseling lainnya yang mungkin ketemu Ki lagi, tapi minimal seminggu sekali pasti ketemu Ki. Jadi minimal beberapa orang harus kenal juga toh, harus akrab seperti itu. Jadi sudah tadi siapa lagi? Munawaro dari mana? Halo Munawaro. Dari Pangkep juga, Kak. Oh, sama kayak Hikmah. Hikmah. Oh, Iya, satu Kak. sekolah jangan-jangan. Iya, Oh, Kak, satu sekolah. satu kelas jangan-jangan. Beda, Kak. Oh, oke, mantap. Oh, beda kelas tapi Iya, Kak. jurusan mana? Mau masuk jurusan mana? Munawaro. Belum aku tahu, Kak. Aman lah. Ntar pasti dekat-dekat pas mau lulus baru ketahuan mau. Kalau Rahmawati dari mana asalnya? Dari Maros, Kak. Mantap. SMA berapa? SMA 11. Oh, sama kayak Sajida. Iya, Kak. Oh, satu kelas. Tidak, Kak, beda. Oh, siap. Yang udah ada Pak Taufiknya toh? Tidak ada. Iya, Pak. Kuasa kita ini juga. Oke, lanjut. Jurusan apa tadi, Rahma? Kalau bukan hukum, Kak, keperawatan. Oh, mantap. Oh, kebanyakan sosum jangan-jangan ini kelas 2 di. Tapi enggak penting nih sekarang nih mau saintek atau sosum. Soalnya kayaknya mirip-mirip juga. Ramadhani. Dengar suaraku? Ramadhani. Dipanggil apa ini? Dani, panggil Rama. Masih belum mute. Belum di-unmute. Nah, nice. Silakan bicara. Asal mana Ramadhani? Di mana? Coba bisa diulang. Di Pangkep, Kak. Oh, Pangkep sama kayak Munawara sama Hikmah. Ya. Oh, Dari satu Pangkep juga. Oh, satu kelas. Hikmah beda jurusan. Kalau dengan Munawara itu satu kelas sama jurusan juga. Oke. Oh, ini berarti apa namanya? Ada saintek, ada sosum. Beda jurusan tuh. Iya. Oh, mantap. Mau masuk apa tadi? Kalau jurusan untuk kuliah mau masuk fakultas teknik jurusan informatika. Oh, informatika. Tapi
mau tembak ITB tidak? Informatika ITB. Unhas, Kak. Unhas. Kenapa Unhas? Kalau bisa ITB saya langsung tembak. Jangan takut mencoba. Oke. Ya. Aman. Aman, siap. Nanti paling diarahkan sama teman-temanku yang informatika. Terus, nah ini sebenarnya awal begini pendahuluan, semoga anda bosan lah, soalnya nanti teman-temanmu ini, teman-teman kelasmu selama berapa bulan tadi, 5 bulan. Jadi ya siapa tahu bisa dengan begini bisa lebih saling kenal tuh. Farhan ya Farhan, ini cowok satu-satunya lah. Ada berapa tadi cowok? Sakir. Halo Farhan, belum di Ya mute. Kak, Dari mana asal kotamu? Makassar Kak, Wih mantap, SMA berapa tuh? SMA 22. Oh SMA 22. Iya. SMA di daerah mana itu SMA 22? Di dekat Gor Sudiang Kak. Oh daerah Sudiang nih. Mantap Iya. mantap. Jadi ada juga temanku dari Sudiang di ITB. Oh iya Kak. Kau mau masuk jurusan mana? Kalau sementara minatnya Kak di ekonomi sih Kak. Oh sosum lagi nih. Mantap mantap. Ekonomi di mana? Di Akuntansi atau manajemen Kak. Oh pokoknya ekonomian lah. Iya. Di univ mana? Ya kalau bisa luar sih. Anjay. Mantap. Pokoknya keluar saya dari Makassar. Ya Kak. Ekonomi mana Pak sih? Kalau mau ekonomi Unpad. Sabi. Oke, mantap nih. Ini Norismi ini tidak bisa diputar. Ismi dari mana asalnya? Enggak apa-apa Ji. Kalau misalnya enggak apa-apa Ismi. Sorry. Ismi dari mana asalnya? Belum di mute. Halo Ismi. Ismi. Ada Kak Ismi. Dari asal mana? Tangkap juga, Kak. Oi, banyak yang patuh di sini. SMA 1 kayak Hikmah juga. Sama saja. Sama-sama aja, Kak. Oh, sama-sama. Ya, SMA berapa tadi? SMA 2. SMA 2. Tapi Soshom atau Saintek? IPA atau IPS? IPA. Oh, IPA. Jurusan apa yang diinginkan nanti? Farmasi, Kak. Oh, mantap. Farmasi dari mana? Farmasi di mana maksudnya? Dari mana lagi? Rencananya di Unhas, Kak. Oh, di Unhas. Kenapa enggak tembak yang di luar sosial? Atau pengen Ji sebenarnya? Oh, jika cuma izinnya nanti susah. Oh, sama orang tua. BTW, coba beda on cam. Enggak apa-apa Ji, enggak apa-apa Ji. Tunggu, Kak. Jangan aku balik laptop udah. Terbalik, Ji. Apa? Terbalik, Ji. Iya, tapi kalau mukaku terbalik tidak di kau. Ini mukanya teman-teman. Tidak. Oh, tidak. Oh, berarti tapi mukamu sendiri terbalik di Zoom pas ngeliat. Tunggu, Kak. Enggak, Ji. Maksudku pasmu tadi on cam tuh pasti mulia wajahmu sendiri. Sudah, Mika. Nah, itu berarti tadi sengaja tuh bagaimana? Tidak disengaja. Oh, tidak sengaja. Mantap. Oh, memang setting awalnya begitu. Iya, Kak. Oke, Mipa ya. Tunggu dulu lagi azan di tempat. Kedengaran tidak suara azan di tempatku? Tidak Kak. Oh, tidak Ji. Tapi aku lanjut. Oke, tunggu dulu sampai selesai azan. Paling 1 menit. 2 menit. Oke Kak. Jadi saya di zona WIBK ini lagi masih di Bandung. Nanti kalau misalnya ke Makassar kan, kalau misalnya ini kan ada alamatku tadi. Mana itu? Nah ini di Jalan Dentata, siapa tahu ada yang punya kendala atau lagi bocor ban motornya kah atau apanya, tiba-tiba di Jalan Dentata. Nah itu ingat Mi,
tinggal Kak di jalanin data, langsung nih kontak Kak lewat WhatsApp. Nah, ada di grup bilang, Kak, lagi bocor wanku ini, bagaimana kira-kira ini? Nah, itu Sabi. Tapi kalau lagi di Makassar, Kak. Tapi kalau lagi di luar Makassar, Kak, tidak bisa Kak juga. Coba nanti hubungi orang-orang di rumah Kak, kalau ada yang bisa bantu. Seperti itu. Yang lain lagi, ada yang masih mau perkenalan diri, Kak? Sudami, Nur Hikmah, Munawaro, Sajidah, Ramadhani, Rahman. Habis asan masuk materi mungkin lah. Cepat aja. Membaca nih. Materi membaca. Oh ya, nanti di akhir juga. Ada yang tahu Raditya Dika enggak? Tahu Kak. Oke, jadi pernah Kak ikut kelasnya, kelas menulisnya. Terus dapat Kak cerpennya. Nanti ku kasihkan gue cerpennya. Nah. Baru baca ya. Membaca gini sini dong. Sabi. Tunggu aja lah selesai. Nah, oke, selesai mengajar. Jadi ini sedikit riwayat hidupku. Tapi kalau misalnya ada yang pengen tanya-tanya lebih lanjut terkait apapun, Sabi lagi bisa dikontak di WhatsApp. Jadi nomorku yang terakhirnya 8142, ada namanya, ada foto profilnya juga itu. Yang pakai jaket-jaket warna orange agak kekuningan, nah itu Ikhtiar Himpasca. Nah, terus kita masuk materi ini. Masuk materi mah ini atau masih mau basa-basi? Ada yang mau protes dulu sebelum gue masuk materi? Masuk Atau Kak. lanjut nih? Oke, siap. Yang lain ya aman-aman aja ini. Ada yang mau nanya dulu? Kamu nanya. Silakan. Kalau misalnya mau nanya. Oke, paling langsung kita masuk materi. Coba masuk materi. Nah, jadi tadi kan seperti yang gue bilang, jadi kita kan pelajarannya literasi bahasa Indonesia. Jadi ya di mana-mana awal dari apa ya? Dari bahasa kan dari kecil kan sebenarnya, dari kita TK dari sudah ditekankan nih buat bisa belajar membaca. Jadi makanya materi pertama pada hari ini itu pada pelajaran bahasa Indonesia kan literasi bahasa Indonesia yang di format baru buat ujian masuk perguruan tinggi itu literasi bahasa Indonesia namanya. Makanya materi pertama itu membaca karena memang sepenting itu membaca ya. Kalau tidak bisa membaca pintu gerbang ilmu pengetahuan ya itulah bla bla blanya segala macam. Semuanya itu terbuka dari kita membaca buku, dari membaca artikel kah, membaca informasi-informasi yang ada. Jadi membaca sendiri, membaca itu membaca teks. Jadi pada umumnya kan di soal-soal literasi bahasa Indonesia. Sorry ini tuh mutul yang lain. Biar aman. Jadi lazimnya soal-soal bahasa Indonesia kan yang ada di UTBK atau nanti namanya kan SNBT itu nantinya kalian di soal-soal itu akan dikasih teks. Jadi diusahakan pada mata pelajaran ya literasi bahasa Indonesia ini kalian bisa membaca teks.
berdasarkan teknik-teknik dan strategi yang mungkin nanti akan dipaparkan berikutnya. Jadi membaca teks sendiri itu ada 4 buat ini nanti terakhir diungkap ya. Jadi ini kayak rahasia, harusnya aku kasih tanda tanya di sini. Jadi teknik dan strategi buat membaca teks itu ada, yang pertama itu preview buat teksnya, yang kedua itu ada skimmingnya, kemudian ada scanningnya. Terus itu paling, jadi kita lanjut Mina, langsung kita ulas satu persatu, apa itu preview teks, apa itu skimming, apa itu scanning, sama nanti yang terakhir. Nah, jadi buat preview teks sendiri, jadi ini. Nice. Jadi preview teks sendiri, jadi apa sih guna dari preview teks? Sebenarnya kan dari katanya sendiri, kalau misalnya pre itu sebelum, kalau view itu kan sebenarnya melihat. Jadi konteksnya di pelajaran kali ini sendiri adalah view itu, ya walaupun arti sebenarnya kan mungkin melihat, tapi dalam konteks sekarang kita artikan sebagai membaca. Jadi preview artinya sebelum membaca teks. Jadi untuk apa sebenarnya kita lakukan preview teks ya? Untuk mencari tahu gambaran umum sama poin-poin penting yang ada di teks. Nah, gimana caranya? Jadi di preview teks sendiri sebelum kita baca teks ini, sebelum membaca teksnya. Jadi yang pertama kita lihat itu kalau istilahnya kita lihat secara keseluruhan dulu, jangan dibaca dulu teksnya, tapi lihat secara keseluruhan dulu konteks teksnya secara garis besar. Jadi kita pasti bisa lihat kan di suatu teks pasti ada judulnya dulu ataupun nanti ada subjudul. Nah itu teman-teman lihat dulu atau baca dulu itu judulnya sama subjudulnya dulu. Terus kalian lihat dulu secara keseluruhan, misalnya ada suatu teks, nah itu kalian lihat dulu ada judul, subjudul. Kalau misalnya ada gambar atau grafik atau diagram, kalian lihat dulu. Kemudian baru misalnya keterangan di bawah, misalnya paling bawah ataupun nanti di tengah-tengah paragraf ada keterangan, nah itu kalian lihat dulu saja secara keseluruhan, jangan langsung dibaca. Jadi itu maksud dari preview, kalian amati dulu secara keseluruhan, secara besar, apa sih, kayak bagaimana sih teks itu. Jadi nanti pada akhirnya kalian tahu itu, ini teks itu strukturnya seperti apa, ada paragraf, ada narasi berapa paragraf dulu, terus ada gambar atau grafik atau diagram yang muncul, baru kemudian ada penjelasan lagi, atau misalnya sudah berakhir. Nah itu kalian lihat dulu struktur teksnya seperti apa. Jadi nantinya kalian tahu misalnya teks ini ternyata teks yang ada diagramnya atau grafiknya, mungkin ya dia menjelaskan suatu data misalnya data statistik atau misalnya data-data yang lain karena ada diagram atau grafiknya. Kemudian misal karena ada gambarnya, kalian bisa tahu bahwa teks ini sebenarnya menjelaskan dari gambar ini, itu karena secara keseluruhan, secara garis besar kalian lihat dulu teksnya itu seperti ini, dan kalian bisa tahu, oh ternyata teks, kalian bisa duga ada gambar, berarti mungkin saja narasi-narasi yang di atasnya atau nanti di bawahnya menjelaskan terkait gambar itu. Jadi pada awalnya kalian itu sebelum membaca teks harus lihat secara garis besar. Kalau di sini kuistilahkan sebagai eagle eye view, jadi pandangan mata langsung, kalian lihat secara garis besar. Ibaratnya kalian sedang di alam ya, sedang di, kalau istilahnya saya di lapangan. Jadi kalian itu sebelum mendekatkan diri ke suatu objek, kalian itu harus lihat gambaran besarnya dulu secara keseluruhan sebelum mendekati objek tertentu. Nah itu mendekati objek tertentu itu tidak langsung ke situ inti dari permasalahannya, tapi kalian lihat secara besar dulu kan. Misalnya, oh ternyata yang paling penting, poin penting sebenarnya gambarnya, atau mungkin grafiknya, atau mungkin ada satu paragraf yang paling penting. Nah itu kalian bisa tahu dia itu suatu yang berbeda itu karena kalian lihat secara garis besar terlebih dahulu. Itu namanya preview text. Nah, mungkin kita lanjut. Ada yang mau bertanya dulu tidak? Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, langsung lewat chat saja bilang, Kak saya mau nanya, atau mungkin langsung potong bicaraku. Ini kita santai aja, jangan sungkan. Jadi langsung saya bicara. Oke, lanjut. Aman tidak? Oke, Mi. Mungkin kita lanjut. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi setelah preview teks tadi, ini langkah-langkah
atau teknik tadi atau teknik dan strategi saat kita mau membaca teks. Jadi paling pertama itu kita lakukan preview teks. Terus yang kedua ada skimming namanya. Jadi skimming sendiri itu apa? Yaitu adalah membaca secara sekilas. Yang dimana membacanya secara sekilas itu harus cepat dan efektif. Jadi untuk apa ya? Seperti kita tahu sendiri kan, kita itu membaca teks, apalagi pada soal-soal nanti UTBK atau SNBT itu, ya buat kita tahu ide pokok atau gagasan utama dari keseluruhan teks. Jadi nanti teman-teman misal sudah preview nih secara gambaran besarnya, teksnya ini ada ini segala macam, nanti kalian baca secara sekilas dulu. Tapi yang kalian baca secara sekilas itu tidak seluruhnya juga. Jadi ini ada cara skimming, jadi yang kalian baca secara sekilas itu setelah kalian lihat gambaran besarnya itu judul sama kalau ada subjudulnya, kemudian awal paragrafnya atau akhir paragrafnya. Jadi misal ini satu paragraf, ada satu paragraf nih kan. Nah kalian baca secara sekilas itu awal paragraf dan akhir paragraf. Dan itu pun tidak satu kalimat awal atau akhir paragrafnya, tapi awal atau akhir dari kalimat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ini nangkep tidak? Jadi misal ada awal paragraf toh. Ini ada paragraf, awal paragrafnya kalian baca, tapi tidak keseluruhan kalimat di awal paragraf, cuma awalnya atau akhirnya. Terus di akhir paragraf tidak seluruhan kalimat di akhir paragraf, tapi awal atau akhir kalimat di akhir paragraf. Itu sorry kalau agak belibet ini, semoga jelas. Jadi itu buat cara skimmingnya sendiri. Jadi setelah kalian preview, lihat gambaran besarnya, kalian baca langsung judul atau subjudul kalau ada, kemudian awal paragrafnya, akhir paragrafnya, dan tidak satu kalimat secara keseluruhan di awal atau akhir paragraf, tapi kalian baca kalimatnya itu di awal dan akhirnya saja, awal atau akhir yang kalian baca secara sekilas. Itu biar kita bisa dapatkan gagasan utamanya. Kembali ke pokok utama, jadi kita itu mencari gagasan utama dari teks yang ingin kita baca sebenarnya. Itu buat baca sekilas. Nah, jadi nanti teman-teman ini yang mungkin sudah terbiasa, nah, apalagi mungkin orang-orang yang suka baca novel ataupun suka baca apalagi nih yang story-story ini, novel-novel romantis yang anak muda, aduh, Wattpad. Nah, itu mungkin ada yang sering baca. Nah, itu paling kalau misalnya kalian baca secara cepat, itu kayak kita baca ke samping tapi bisa baca vertikal juga. Kan ini sebenarnya kita baca secara sekilas, jadi kita bisa dapat info ke samping sambil kita lihat-lihat juga bagian bawahnya. Apa sih, ada sih hal yang penting. Nah, ini di skimming sendiri tidak harus membaca semua kata. Nah, jadi inti dari skimming sendiri adalah untuk dapat gagasan utamanya sama untuk dapat struktur teksnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tidak terkait skimming ini? Kalau tidak, kita mau lanjut latihan soal dulu terkait skimming sama preview teks. Jadi ada beberapa sub materi, nanti di tiap sub materi kita latihan soal dulu. Oke, aman aja. Apa gimana ya? Ada yang mau nanya? Aman, hikmah aman katanya. Silakan lewat chat, Kak. Boleh lewat ini. Aman, Kak. Oke, siap. Ini memang masih awal. Udah harus bertanya terus. Jadi oke, jadi mungkin kita latihan soal dulu lah. Ini ada contoh soal. Kita mulai mungkin per 1 menit dulu. Nah, jadi kan sebenarnya ganti ke slide. Jadi kan sebenarnya kita di sini lagi bimbel. Nah, output dari bimbel itu kalian nanti bisa kerjakan soal, dan tidak hanya bisa mengerjakan soal, tapi bisa mengerjakan soal secara cepat. Jadi nanti mungkin saya mengatur waktunya 1 menit. Nah, jadi mungkin kan sebenarnya kan di soal UTBK atau sekarang namanya SNBT itu kan ada beberapa soal, ada matematika, matematika ya, ada pengetahuan kognitif segala macam itu sebenarnya yang memakan banyak waktu. Jadi usahakan nantinya di soal-soal bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kalian itu bisa tabung waktu kalian. Jadi misalkan ada 100 soal, kalian harus selesaikan dalam 30 menit. Nah, itu berarti dalam 15 menit kalian harus selesaikan 50 soal.
itu terlalu susah sih. Jadi pokoknya misal dalam 100 menit kalian harus selesaikan 50 soal, artinya tiap soal 2 menit. Nah, kalian sebenarnya di soal matematika ataupun nanti itu pengetahuan kognitif yang agak sulit kan memang harus cakar-cakar, atau mungkin di soal ekonomi atau nanti di soal geografi kan ada berpikir analisisnya. Nah, itu mungkin dialokasikan seharusnya itu harusnya lebih dari 2 menit. Nah, kalian bisa tabung waktu yang harusnya 2 menit itu menjadi 4 menit hingga 5 menit, ya kalian dapatkan dari mana waktunya, ya dari jawab-jawab soal bahasa Indonesia ataupun soal bahasa Inggris yang memang bisa dijawab dalam waktu 30 detik atau mungkin 15 detik selesai. Nah, itu buat tabungan buat menjawab soal-soal matematika, jawab soal-soal fisika, jawab soal-soal pengetahuan kognitif. Jadi ini nanti kita kerjakan latihan soalnya dalam waktu 1 menit dulu, nah biar cepat. Nah, ini boleh coba ya baca. Ini kelihatan jelas toh, bisa dibaca toh? Aman, Jelas. dibaca. Aman. Ini job. Coba lah, mulai. Oke, waktu habis. Jadi ada yang mau jawab tidak di kolom chat? Atau langsung bicara juga boleh. Yang mana yang ide pokok dari paragraf tersebut? C, ada yang jawab C, ada yang jawab B. Yang lain B. Yang lain apakah ikut? Kalau bisa jawab-jawab saja di kolom chat. Nah, tidak ada juga hukuman, tidak ada sanksinya kalau salah. Yang penting kita B. Jadi mungkin langsung kita jawab. Nah, jadi mungkin tips buat jawab soal-soal nanti mungkin kalian UN juga tidak ada. Jadi mungkin jawab soal UTBK atau SNBT dari bahasa Indonesia itu kalian baca soalnya dulu. Jadi tidak kalian baca paragrafnya narasinya dulu, tapi kalian baca soalnya dulu. Misal di sini kan minta manakah ide pokok dari paragraf tersebut. Jadi setelah kalian tahu apa soalnya, nah baru kalian baca narasinya atau paragrafnya, seperti itu, nah guys. Jadi baca soal dulu kalau bisa, terus apa yang diminta di soal baru kalian cari tahu di paragraf atau narasinya. Misal dia di sini manakah ide pokok paragraf tersebut, setelah kalian mungkin baca tadi pakai teknik preview sama skimmingnya kan, baca sekilas, ini mungkin bisa selesai 15 atau 30 detik. Jadi jawabannya apa tidak? Jawabannya ada B, ada C. Jadi mungkin kita udah langsung dari B sama C. Jadi kalau C dulu coba. Perusahaan teknologi membobol data personal anggotanya. Sebenarnya kata membobol ini sama mengacak-ngacak menurut kalian sama atau tidak? Jadi kan sebenarnya ya, jadi menurut saya sendiri juga beda antara membobol sama mengacak-ngacak privasi penggunanya. Jadi di sini dia tekankan kan sebenarnya jadi mengacak-ngacak privasi penggunanya melalui tingkah laku mereka dengan mengumpulkan data pengguna. Jadi sebenarnya kalau dicermati dengan baik ya, jadi mereka ini mengacak-ngacak privasi penggunanya, tapi tidak dengan cara membobol, tapi dengan mengamati tingkah laku.
Makanya mungkin yang C salah ya. Gimana yang C? Apakah menurut kalian ada argumen yang lain? Ya, jadi itu paling nah. Jadi jawabannya di sini insya Allah B. Jadi kan sebenarnya A, kenapa A salah ya? Karena di sini sendiri tidak ada kata Google. Jadi salah. Kemudian di sini keuntungan Apple sebenarnya dari kata keuntungan tidak disebutkan di sini. Sebenarnya Apple ini melakukan ini untuk keuntungannya sendiri atau keuntungan siapa gitu. Oke, jadi paling mendekati ya ide pokok paragraf yang B. Oke, aman. Ini harusnya bisa 30 detik lah ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, aman ya. Itu masih ide pokoknya. Nah, kemudian kita lanjut contoh soal berikutnya. Silakan mungkin dikerjakan 1 menit lagi. Oke, habis 1 menit. Ada yang bisa jawab di kolom chat? Atau di bicara juga bilang secara langsung boleh. Yuk, apa jawabannya kira-kira yuk? Gimana guys? Baca soalnya dulu. Gimana? Yang bisa, ini ada 1 jawaban D. Yang lain adakah? Yang lain? Oke, C. Yang lain? C. Oke, mantap. Yang lain? Oke ya, mungkin langsung dibahas saja. Jadi jawabannya itu menurutku saya A. Jadi kenapa A? Kalau menurutku sendiri, nah sebenarnya bahasa Indonesia kan bukan mata pelajaran heksak, jadi tergantung opini sama argumen yang jawab seperti apa. Jadi kan seperti tadi teknik skimming kan kita itu baca sekilas yang awal atau akhir paragraf. Jadi misal di awal paragraf kita baca sekilas awal sama akhir kalimatnya. Kemudian yang di akhir paragraf kita baca awal sama akhir kalimatnya. Seperti itu kan. Nah, teman-teman tahu kan jenis-jenis paragraf. Jadi biasanya ya ide pokok paragraf itu atau gagasan utama dari paragraf itu ada di awal atau akhir paragraf toh. Jadi misal kalimat utama dari suatu paragraf itu misal ada di awal paragraf. Nah, itu kalimat-kalimat setelahnya adalah kalimat penjelas. Itu dinamakan paragraf deduktif, kalau nggak salah. Deduktif. Kalau misalnya kalimat-kalimat penjelas itu ada di awal, terus kalimat utama ada di akhir, nah itu disebut paragraf induktif. Jadi penjelasnya dulu, baru kalimat utamanya. Nah, sedangkan deduktif sendiri, utamanya dulu, baru paragrafnya dulu. Kalau di soal yang ini kira-kira jenis paragraf apa? Yang deduktif atau induktif tadi? Yang kalimat utama dulu baru penjelas? Atau kalimat penjelas dulu baru utama?
Oke, kalau dari saya, Nas, ini paragraf yang kalimat utama dulu, baru penjelas. Jadi mungkin teman-teman bisa bacakan, hampir 8 dekade setelah Perang Dunia berakhir di tengah invasi Rusia ke Ukraina, peta kembali dimanfaatkan untuk mengilustrasikan apa yang terjadi di medan perang kepada masyarakat. Dari sini sebenarnya kita bisa langsung tahu, jadi apa sih ide pokok dari paragrafnya, yaitu pemanfaatan peta untuk pemberitaan perang, untuk mengilustrasikan apa yang terjadi di medan perang kepada masyarakat. Ya, kepada masyarakat apa dong? Ya, pemberitaan yang paling cocokan sebenarnya. Kenapa B salah ya? Di sini juga tidak dijelaskan petanya itu lewat apa, Google Maps ya belum benar. Kemudian melalui peta digambarkan kejatuhan wilayah Ukraina. Sebenarnya kan ini bukan kejatuhan Ukraina ya sebenarnya, tapi apa yang terjadi di medan perang. Jadi ya belum tentu Ukraina sudah jatuh di tangan Rusia, tapi apa yang terjadi di medan perang itu kan bisa tahu kan bedanya. Terus yang D, pemanfaatan peta untuk perang. Ya memang sih peta digunakan untuk perang juga, tapi di kalimat ini sendiri peta yang dinarasikan itu bukan untuk digunakan sebagai alat bantu perang, tapi alat bantu mengilustrasikan apa yang terjadi di medan perang kepada masyarakat. Oke, terus yang E salah ya, tidak akurat. Ini tidak dijelaskan ya di narasinya. Yang lain ada yang mau protes dulu jawabannya? Siapa tahu ada yang argumennya lebih kuat daripada argumenku. Oke, aman? Amankah? Tulis aman ya, guys. Oke. Nice, kita lanjut. Yang lain ada yang mau bertanya dulu? Kalau misalnya agak bosan-bosan ini, bilang saja. Nah. Kita banyakkan misalnya latihan soal juga. Oke, paling lanjut ke metode selanjutnya. Jadi, setelah kalian preview sama skimming tadi, skimming teks, jadi kalian itu lanjut ke teknik atau strategi selanjutnya, itu ada namanya scanning. Jadi kalau misalnya skimming sendiri kan nanti output yang kita dapatkan, keluaran yang kita dapatkan adalah untuk tahu info umum dengan membaca sekilas dari teks yang ada. Nah, scanning sendiri itu kita bisa tahu info spesifik, tidak umum lagi, dengan membaca secara memindai. Kalau tadi cuma sekilas lihat kalimatnya, nah ini sekarang sudah memindai. Jadi bagaimana cara scanning, yaitu jadi yang paling pertama sesuai tadi alurnya, jadi kalian harus preview dulu, terus skimming dulu, baru kemudian scanning. Jadi nantinya setelah kalian scanning kan membaca memindai itu nanti kalian bisa temukan lokasi dari informasi spesifik. Misal dia ternyata ada di tengah kalimat kah, atau nanti malah ada di akhir kalimat. Nah itu setelah kalian melakukan scanning, setelah kalian baca, pindai bacaan teks, membaca secara memindai, nanti kalian tahu informasi lokasi spesifiknya dari teksnya. Nah, kemudian setelah kalian misalnya, oh yakin nih sebenarnya ini nih info spesifik yang diinginkan soal, jadi kalian kan baca soal dulu, soal minta ini, kalian temukan ternyata di narasinya, oh ternyata dia minta yang ini, nah kalian baru baca pelan. Setelah kalian temukan lokasi dari informasi spesifik, kalian baca dengan pelan, kalian baca dengan seksama saat telah menemukan kata kunci untuk informasi spesifik itu. Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan dulu terkait scanning? Ini kelihatan yang share screen yang ganti PPT kah? Atau enggak? Halo, halo. Ya, Kak. Ah, kelihatan. Oke, yang lain. Scanning.
Amankah? Tidak ada yang mau ditanya dulu? Oke, paling lanjut ke latihan soal lagi nah. Tidak apa-apa gitu toh. Latihan soal terus. Oke nih. Nah ini langsung tunggu 1 menit lagi nah. Kedepannya nanti jadi 30 detik. Ini 1 menit dulu. Oke, mulai dari sekarang. Silakan. Ini sudah ada yang jawab. Oke. Gimana? Lain? Oke, waktu habis. Wih. Oke, jadi jawabannya itu ini ada A sama B. Ada yang mau kasih pendapat dulu kenapa A, kenapa B? Hikmah mungkin? Kenapa A? Silakan Hikmah. Hikmah tadi jawab apa, Dik? Hikmah jawab apa? B. Kenapa B, Hikmah? Kira-kira? Dari bacaannya? Atau gimana? Atau mau baca jawaban? Ramadhani gimana kira-kira Ramadhani? Saya pilihnya dari pilihan E karena kan di sini di pilihan pertamanya 47,3 juta ton. Terus pilihan keduanya 46,88 juta ton. Tapi sampai ke pilihan ke option ke bagian C-nya 48,66 juta ton. Itu angkanya itu tuh ada di dalam teks, tetapi di dalam option ya tidak diberikan pernyataan seterusnya. Oh, maaf Kak, salah. Jadi apa jawabannya? Saya lihat dari bagian mengalami penurunan Kak, bagian teksnya. Jadi jawabannya tadi D atau E? Jawabannya tadi Ramadhani. Iya Kak. Oh, oke, yang lain ya. Ini ada A, D. Kalau dari saya nah, kalau dari saya sendiri, oke langsung kita bahas. Kalau dari saya nah, itu A. Kenapa A? Ada yang jawab A? Yang mau jelaskan? Saya Kak, Oh ya, silakan Ismi. Ya, ini Ismi. Silakan Ismi. karena kan di sini penjelasannya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPI) mencatat produksi CPO pada 2021 menurun 0,31% dibanding 2020, yaitu sebanyak 46,88 juta ton dari sebelumnya 47,03 juta ton. Berarti pada 2021 yaitu sebanyak 46,88 juta ton dan di 2020 itu 47,03 juta ton. Nah, ya. Yang lain masih ada yang mau berpendapat kah? Yang beda dari Ismi kira-kira? Oke, nah kalau dari saya sendiri kan kalian tadi sudah dijelaskan ya terkait metode scanning. Jadi tipsnya ya, tips bukan tips sih, yang utama dari menjawab soal bahasa Indonesia itu kan sebenarnya baca soalnya dulu. Jadi berapa produksi CPO pada tahun 2020? Ya kalian harus tahu lokasi info spesifik CPO tahun 2020 itu berapa. Jadi kalian ke narasinya, kalian baca skimming dulu kan, baca secara sekilas. Oh di sini ada angka 2020 nih.
Nah, berarti kalian harus baca yang ini, kalimat yang ini. Karena ada di sini angka 2020-nya kan. Nah, setelah kalian baca, kan sudah skimming, sudah tahu lokasi info spesifik 2020 ada di sini ya. Kalian artinya scanning sekarang. Kalian harus baca secara memindai kalimat yang ada 2020-nya ini. Ya, setelah kalian baca pelan kan, setelah tahu lokasinya di mana ini 2020, ya kalian baca pelan dan seksama. Jadi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI kan mencatat produksi CPO pada 2021 menurun 0,31% dibanding 2020, yaitu sebanyak 48,88 juta ton. Nah, ini nih mungkin yang agak mengecoh ya, yaitu sebanyak 46,88. Ini tuh dimaksudkan untuk siapa sih? 2020 atau 2021? Jadi kan sebenarnya yang disebutkan pertama kali siapa nih? Mencatat produksi CPO pada 2021. Jadi yang dimaksudkan pada 46,88 ini ya buat tahun 2021. Kemudian dari sebelumnya ini memperjelas sebenarnya 47,03 juta ton ya. Kalau kalian misalnya menganalisis ya, analisis kalimatnya ya kan 47,03 lebih rendah dari 46,88 kan. Artinya yang lebih tinggi kan 2020 karena 2021 menurun dari 2020. Artinya 2021 lebih kecil, 2020 lebih besar. Jadi ya jawabannya A. Gimana? Ada yang mau kasih pendapat yang berbeda kah? Aman atau aman aja? Aman aja. Oke, jadi itu nah jangan lupa skimming dulu. Jadi kalian baca secara sekilas dulu. Ternyata di sini ada 2020. Nah, lokasi info spesifik sudah tahu di mana ya kalian baca secara scanning. Oke, aman. Tapi yang paling utama itu baca soal dulu. Jangan langsung baca narasinya. Soal paling penting dibaca dulu kalau bahasa Indonesia. Oke, aman aja. Oke, next. Ini kita ada 2 soal ternyata. Lanjut soal berikutnya, Pak. Oke, 1 menit dari sekarang. Oke deh, belum. Yuk, habis. Ada yang mau jawab di kolom chat? Silakan. Yuk. Yuk, habis waktu. Silakan. Tebak saja kalau mau. Oke, ini ada beberapa yang jawab B. Yang lain gimana guys? Gimana guys? B. Oke, yang lain? B, yang lain? Oke, yang lain? Oke, B. Oke, jawabannya menurutku juga B. Jadi, yang lain? Oke, aman aja. Jadi kenapa B? Ya mungkin ini kan sebenarnya pertanyaannya manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan teks. Ini memang agak harus dibaca semua berarti kan.
Tapi kalian tidak harus baca seluruh narasinya. Kalian misalnya sudah baca soalnya, manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan teks? Kalian lanjut ke pilihannya A, B, C, D, E. Jadi kalian lihat pilihan A, Facebook menarik pajak 30% dari aplikasi besutannya. Nah, ini kalian skimming, oh ini ada kata Facebook, kalian baca. Jika bisnis informasi yang tergantikan oleh skema pelangganan seperti iklan Facebook, Apple akan menguntungkan. Jadi siapa sih yang untung sebenarnya? Yang Apple, bukan Facebook-nya. Jadi pilihan A salah, kemudian mungkin kita ke pilihan C dulu. Apple akan menerapkan skema bisnis berlangganan seperti Netflix atau Spotify. Ia ini ada Netflix sama Spotify kan. Setelah di skimming ya kalian scanning, ia menyebut after ya, kalau skimming berlangganan. Jadi sebenarnya ini Apple akan menerapkan. Jadi si Mark Zuckerberg kan, kalau misalnya kalian baca, bukan akan menerapkan, tapi mendorong perusahaan-perusahaan untuk menerapkan skema bisnis. Terus, ini muka kalian mana? Nah, tunggu dulu nah, dalam mukamu semua. Oke, ya, hilang. Oke, lanjutlah ya. Jadi kemudian Apple akan menerapkan skema yang D, app tracking transparency dirilis oleh Facebook untuk melindungi privasi penggunanya. Kalian lihat kata privasi penggunanya tidak di sini. Kalau saya tidak kulihat ya. Oke, yang D coret, yang C tadi juga coret. Kemudian iklan Facebook terbukti paling ampuh untuk menjangkau pelanggan, ini juga tidak kutemukan. Jadi yang benar itu B, Mark Zuckerberg menentang hadirnya app tracking transparency. Jadi kita skimming kata Mark Zuckerberg. Jadi dia ini di sini, terus kita baru scanning Mark Zuckerberg menghasilkan pendapat jadi penentang paling keras kebijakan Apple. Jadi kebijakan Apple ini apa? Ini kan app tracking transparency. Oke, aman aja? Ada yang mau berpendapat lain? Mana mukamu semua, Dik? Kenapa nggak kelihatan? Tunggu dulu, nah. Gila mukamu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini tadi? Nah, ini dia muncul. Oke, aman aja. Kalau aman, tulis aman. Kalian nangkap nih toh tekniknya, jadi preview teks, skimming sama scanning toh. Terutama paling penting ini skimming sama scanning. Jadi kalian lihat dulu ada tidak kata yang diinginkan melalui skimming, baru setelah kalian skimming paragrafnya ada di sini, baru kalian scanning teksnya. Oke, aman aja? Mantap. Aman aja. Jadi ingat itu nah, skimming dulu baru scanning. Kalian lihat sekilas katanya, kata pentingnya, cari info lokasi spesifiknya, kata yang ditanyakan, baru baca secara pelan seksama untuk tahu informasi spesifiknya. Mantap. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi ini agak beda ya. Jadi tadi setelah bagian inti dari membaca sebenarnya kan baca intensif. Jadi setelah kalian preview, lihat gambaran besar dari teks, kalian skimming, baca sekilas, kalian scanning, baca secara spesifik suatu kalimat. Nah, sekarang ini kita tingkat yang paling tinggi ya dari orang membaca. Jadi ada tingkatan-tingkatannya juga ternyata. Itu adalah ini apa namanya? Membaca intensif. Jadi ya, apa sih membaca intensif? Ya, membaca secara teliti dan cermat untuk mendapatkan pemahaman bacaan atau teks secara detail dan komprehensif. Ya, cara membaca intensif, ya kalian harus memiliki pikiran yang segar, kalian harus posisinya duduk yang nyaman, sehingga nanti ketika baca teksnya itu, membaca bacaannya itu fokus. Terus
membaca secara intensif itu bisa dilakukan juga jika kalian sudah paham seluruh kata sama istilah yang ada pada teks. Kalian bisa paham pemaknaan tiap konjungsi juga. Konjungsi itu adalah kalimat penghubung. Bukan kalimat, kata penghubung antar kalimat. Jika jadi misalnya seperti dan, atau, tetapi, sedangkan, gitu-gitu. Jadi itu konjungsi. Kalian juga itu kalau membaca intensif, selain harus pahami semua kata sama istilah yang muncul, kalian harus pahami konjungsi, karena kalian kalau misalnya salah mengartikan konjungsi ya bisa salah makna teksnya bisa disalahartikan seperti itu. Terus kalau misalnya di baca intensif juga itu kalian sebisa mungkin tandai bagian penting di sini yang mungkin ditanyakan sama soal. Jadi kalian baca. Oke, aman. Terus kita lanjut. Setelah ini sih latihan soal sih banyak. Oke, apalagi ada yang mau bertanya dulu tentang membaca intensif ini? Jadi misalnya ini soal-soal tentang membaca intensif ini waktunya lebih lama sih, soalnya kan kita harus baca secara fokus, pahami makna dari tiap kata dan istilah yang ada di teks, baru bisa kita jawab soal. Tapi yang paling penting kalian harus baca soal dulu. Makanya mungkin nanti ini waktunya biasanya 2 menit sih kalau misalnya jawab soal TBK. Ini paling bahas 2 menit lah. Ada yang mau bertanya dulu tidak? Kalau tidak ada, dalam hitungan 5 saya lanjut ke contoh soal berikutnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini silakan dikerjakan mulai dari sekarang. 2 menit. Ya, harusnya bisa dijawab. Nah ini. Yang lain kalau misalnya sudah bisa jawab, langsung ketik di kolom chat. Harusnya tadi di awal yang jawab benar paling cepat dapat hadiah ini. D sama D. Ya, waktu habis. Jadi yang jawab B, kira-kira kenapa? Ada yang volunteer yang jawab kalimat 4. Pada masa dahulu keduanya adalah ilmu pengetahuan yang bersanding seperti yang telah dicatat oleh yang jawab B. Ada yang mau berkorban? Ada yang berkorban lagi. Ada yang mau jawab soal? Halo. Ramadhani jawab apa? Jawab apa? Halo.
Mana munculkan? Bukan saya BK. Aman. Sorry. Yang lain, Ramadhani tadi jawab apa? Bukan B. Jawab apa? Sisil Kak, sisil. Sisil, hadirkah Sisil? Ralat Kak. Apa? Aku ralat jawabanku Kak. Jadi apa? Jadi apa? Yang Kak, yang E. Yang E, oke, kalimat Iya. Iya. Yang lain tidak ada yang kepikiran atau ada selain Sisil? Ini banyakan B sama D. Yang jawab B sama D, ada yang mau volunteer? Oh, ini ada yang jawab E. Yang lain, yang D, jawab D. Ramadhani tadi jawab apa? D itu kalimat 5. Ini mah soal sebelum. Yang lain. Oh, sorry. Hilang terus. Oke, langsung misalnya kita bahas. Sorry, ini hilang terus. Jadi, manakah kalimat yang mengganggu keutuhan paragraf tersebut? Jadi, memang yang paling pertama kita lihat itu soalnya toh. Jadi, kalau dari saya sendiri, yang menjawabkan ada yang jawab B, itu kalimat 4. Pada masa dahulu keduanya adalah ilmu pengetahuan yang bersanding. Menurutku ini masih cocok sih. Yang salah menurutnya ini kalimat 6, karena tiba-tiba terkait dengan stres sama ketidakpastian. Yang sebelumnya kan manusia saat itu memandang bumi bahwa astrologi itu bisa mempengaruhi kita secara ajaib. Kemudian ini lanjut bahas bahwa stres dan ketidakpastian adalah faktor yang mendorong. Nah, menurutku ini yang tidak nyambung sama paragraf yang sudah ada. Oke. Yang lain yang mau berpendapat? Kalau menurutku sendiri, yang kalimat 6 ini yang salah. Soalnya kan sebelum-sebelumnya sebenarnya bahas astrologi, astronomi, apa itu sebenarnya astrologi sama astronomi, tapi tiba-tiba yang kalimat 6 ini bahwa stres dan ketidakpastian, tiba-tiba kata stres sama ketidakpastian itu tiba-tiba muncul, itu yang jadi pertanyaan yang mengganggu keutuhan paragraf. Oke, aman? Yang lain ada yang mau berpendapat? Oh, hitung sampai 5, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jawabannya menurutku D. Karena dia tiba-tiba muncul kata stres dan ketidakpastian. Oke, ini contoh soal lainnya. Oke, kita banyakkan latihan soalnya. Jangan lupa teknik-tekniknya skimming sama scanning. Silakan dimulai.
C. Ada yang jawab D, ada yang jawab C. C. Kalimat 4. Yang lain. D. C. Oke, Mi. D. Oke, habis waktunya. Kita langsung coba jawab. Jadi kalau dari saya sendiri, nah. Jadi ini kan dari kalian sendiri ada beberapa jawaban. Ada yang jawab C, D, sama B. Mungkin kita jawab dari D sama C dulu. Nah, kita ulas. Jadi yang paling pertama kita baca paragraf tersebut. Soalnya dulu kan. Paragraf tersebut seharusnya terdiri dari 2 kalimat yang dapat menjadi paragraf kedua. Jadi sekedar info nah teman-teman. Jadi antar kalimat itu harusnya tidak ada kata konjungsi. Jadi antar paragraf. Jadi ini paragraf 1, paragraf 2 itu dia memang mungkin masih sama pembahasannya, tapi dia sudah tidak memiliki keterkaitan satu sama lain antar paragraf yang satu ini sama paragraf yang dua ini. Jadi yaitu seharusnya tidak, paragraf 2 ini tidak merujuk lagi ke paragraf 1, tidak ada pembahasannya sama tapi tidak merujuk ke paragraf sebelumnya. Jadi mungkin kalau kita bahas tadi ada C kalimat 4, D kalimat 5. Jadi kalau D kalimat 4 kan ini tipu yang dijuluki Maichan Maisor menjadi musuh terberat company sampai ia dikalahkan dan dibunuh. Nah, kalau dari saya sendiri, nah ini kalimat 4 sebenarnya masih terhubung sama kalimat di atasnya. Jadi ini kan kalimat 3. Lukenan tersebut menunjukkan Haidar Ali, Sultan dari Kerajaan Indonesia dan putranya Tipu. Jadi mengalahkan pasukan. Nah, ini masih berhubungan sama kalimat sebelumnya. Jadi Tipu yang dijuluki Maichan Maisor menjadi musuh terberat. Jadi seharusnya kalimat ketiga sama kalimat keempat ini berada dalam satu paragraf. Kemudian yang jawab B tadi kalimat 3. Kalimat 3 itu harusnya menjadi paragraf kedua. Ini sebenarnya kan dia di sini jelaskan lukisan tersebut. Jadi kalimat 2 ini, kalimat ketiga ini merujuk ke kalimat sebelumnya. Jadi lukisan tersebut. Tersebut ini apa ya? Lukisan yang mengabadikan kemenangan bersejarah pertempuran antara salah satu kerajaan muslim di India melawan pasukan kolonial Inggris. Nah, itu jadi kalimat 3 ini tidak bisa terpisah dengan kalimat 1. Dia itu harus berada dalam satu paragraf karena di sini ada kata tersebut. Kalau misalnya dipisah jadi paragraf kedua, nanti orang yang misalnya baca cuman paragraf kedua ini tidak bisa tahu kalau tersebut ini apa, lukisan tersebut ini apa. Jadi ya kalimat 1 sama kalimat 3 ini seharusnya berada dalam satu paragraf. Nah, kemudian yang D. Nah, ini jawaban yang menurutku benar, kalimat 5. Jadi sejarawan William Darr menyebutkan, nah ini bisa jadi paragraf kedua karena bisa berdiri sendiri lah ibaratnya, sudah tidak merujuk kepada paragraf sebelumnya. Menyebutkan bahwa penggambaran tentang peristiwa di Pulau Rancher tersebut sebagai Pulau itu sebagai lukisan terhebat di India. Oke, aman. Ada yang mau berargumen dulu? Mungkin karena sudah jam 9 juga, nah mungkin kita akhiri. Ini ada beberapa soal lagi sih. Nanti mungkin kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Jadi ada 2 soal lagi. Ini mungkin kita kerjakan di pertemuan berikutnya. 2 soal yang lain. Oke. Nggak aktif mikrofon tak, Kak? Sorry. Dari tadi ini
Oke, jadi itu tadi mungkin materi. Tadi kan sebenarnya masih ada 2 latihan soal lagi, tapi kita kerjakan di minggu berikutnya saja. Jadi tadi sebenarnya masih tersisa 2 latihan soal, tapi nanti kita kerjakan di minggu berikutnya saja 2 latihan soal itu. Oke, aman? Karena sudah jam 9 sebenarnya di zona Wita kan. Jadi mungkin bisa kita akhiri. Sebelum ku akhiri, ada yang mau bertanya dulu terkait yang disampaikan tadi. Jadi mungkin ku review lagi di pertemuan hari ini. Tadi kita ada pendahuluan ya, perkenalan ya, biasalah kalau awal-awal orang masuk kelas tuh. Terus ada tadi materi tentang preview teks, kemudian ada skimming, ada scanning, sama membaca intensif. Jadi itu teman-teman tiap mau jawab soal bahasa Indonesia jangan lupakan teknik-teknik strategi baca teks itu, biar bisa menjawab soal secara cepat. Preview dulu, skimming, scanning, baru baca intensif. Mantap itu tadi. Gila, kucingnya, nama kucingnya siapa ini? Oke, aman. Napencet Kak. Waduh. Oh, dia yang pencet ya. Memang biasa begitu kucing. Yang lain ada pertanyaan dulu tidak? Terkait materi yang aku sampaikan tadi. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh juga sampaikan di grup kelas nah. Atau misalnya mungkin ada soal-soal yang ingin ditanyakan, Kak, ini saya bingung jawabannya apa di soal ini. Ada 2 jawaban menurutku. Nah, itu bisa lempar ke grup, nanti coba kita sama-sama jawab sama teman-teman yang lain. Atau misalnya ada yang masih bingung tentang materinya, bisa juga tanyakan di grup, atau mungkin bisa chat langsung secara PC, secara langsung ke saya. Itu bisa juga. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Kutunggu sampai lewat 7 lah. Kalau misalnya tidak ada, mungkin kita akhiri kelas lah, karena sudah jam 9 lewat. Oke, jam 9 lewat 7 nih. Aman, Minah? Kalau misalnya aman, tulis di kolom chat, coba. Kak, saya mau bertanya yang Oh ya, apa itu? soal ini yang ingin dipelajari di FOS apa saja, Kak? Selain Bahasa Indonesia. Iya, apalagi Kak begitu. Oh, ada di ini. Kemarin sebenarnya ada pembukaannya tuh. Jadi nanti ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, matematika, sama pengetahuan kognitif. Iya, kemarin telat Kak masuk, Kak. Oh iya, enggak apa-apa, Ji. Nanti ya tiap hari pas malam-malam jam gini masuk misalnya kelasnya, nah nanti itu beda-beda orang yang ngajar. Nanti ada bahasa Inggris juga, ada matematika, ada sama penalaran kognitif kalau nggak salah, itu nanti fisika, kimia, biologi segala macam itu. Oke, aman Mi kalau saintek, kalau sosok juga beda. Oke. Yang lain? Wahir ini tidak ada mitau? Kalau bisa lewat chat saja nah. Oke, mungkin kita tutup dengan berdoa. Sebelum kita akhiri kelas pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, kelas literasi bahasa Inggris minggu pertama ini saya akhiri. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Oh ya, terkait masalah presensi ya. Coba saya share ulang, mungkin ada yang masih terlewat. Ya, sudah isi presensi semua kan? Sudah, Kak. Oke, ini presensi. Jangan lupa diisi. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kedepannya semoga nanti bisa lebih memperbaiki cara penyampaian atau mungkin hal-hal yang kurang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.